Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Haikal Zuriaziz dengan NIM 16325012 akan membawakan presentasi dari makalah yang saya buat terkait makalah pemrosesan data. Di sini kata pengantar, makalah ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Tanpa pemrosesan data, komunikasi global, akses informasi real-time, dan kolaborasi digital tidak akan mungkin terwujud. Di sini pendahuluan, yaitu termasuk latar belakang dan fokus studi saya, yaitu di latar belakang, sistem pengolahan data adalah kumpulan subsistem yang saling berhubungan untuk mengelola data menjadi sistem informasi yang akurat dan tepat waktu. Rumusan masalah di sini mencakup definisi, siklus, tipe, jenis, dan tujuan utama dari pemrosesan data. Tujuan dan manfaatnya adalah membahas dan menambah wawasan mendalam tentang pemrosesan data dan fundamental pemrosesan data. Masuk di sini definisi dan siklus pemrosesan data, mengubah data mentah menjadi informasi bermakna. Pemrosesan data adalah serangkaian operasi terstruktur untuk mengumpulkan, memanipulasi, dan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. 1. Pengumpulan. Data mentah dikumpulkan dari sumber yang akurat dan valid. Yang kedua, persiapan. Data dibersihkan, divalidasi, dan ditransformasi ke format yang konsisten. Ketiga, input. Data yang disiapkan dimasukkan ke dalam sistem pemrosesan. Yang keempat, pemrosesan. Data diolah atau perhitungan penyortiran agregasi menggunakan algoritma. Lalu yang kelima, output. Hasil disajikan dalam bentuk laporan, grafik, atau visualisasi. Yang keenam, penyimpanan. Data mentah dan hasil disimpan untuk penggunaan di masa yang mendatang. Masuk. Yaitu tipe-tipe data, format, dan organisasi. Ada numerik, angka yang dapat digunakan dalam perhitungan, contohnya di integer, floating point. Terus ada alfanumerik dan teks, kombinasi huruf, angka, dan simbol, misalnya kode ID atau urutan karakter, string. Ada logika, boolean, nilai paling sederhana, benar, true, atau salah, false, dalam pengujian kondisi. Lalu ada multimedia, format kompleks seperti gambar, JPG, JPEG, PNG, audio, MP3, sama video, MP4, dan grafik. Lalu masuk organisasi data terstruktur dan tidak terstruktur. Di sini data terstruktur, data dengan model format dan urutan yang jelas dan tetap atau skema, mudah dicari dan dikelola. Misalnya basis data relasional atau SQL. Semua baris memiliki kolom yang sama. Data yang tidak terstruktur itu contohnya data yang tidak memiliki model atau skema, yang kaku, sulit dianalisis secara tradisional, contoh email, dokumen Word, file multimedia, postingan media sosial. Lalu ada jenis-jenis pemrosesan data berdasarkan waktu dan lokasi. Ada batch processing, data diolah dalam jumlah besar, skala terjadwal, latensi tinggi, non-interaktif, contoh penggajian bulanan. Terus ada secara real-time processing, data diproses langsung saat diterima, respon harus segera atau milidetik, contohnya transaksi e-banking, reservasi tiket. Lalu ada online processing, pemrosesan melalui jaringan internet, interaktif dan on demand, contohnya mengakses website e-commerce. Terus ada distribute processing, tugas dibagi dan dieksekusi oleh beberapa komputer secara simultan, contohnya cloud computing atau analisis big data. Lanjut, ada tujuan strategis pemrosesan data. Mengapa organisasi menginvestasikan sumber daya dalam pemrosesan data yang kompleks? Yaitu pertama, ada informasi yang akurat dan relevan.
mengubah data mentah menjadi informasi bebas kesalahan yang sesuai kebutuhan bisnis. Lalu ada meningkatkan efisiensi kerja, menggantikan tugas manual yang berulang, memproses pekerjaan lebih banyak dalam sumber daya yang sama. Lalu ada mendukung pengambilan keputusan, menyediakan laporan, grafik, dan analisis tren yang menjadi dasar keputusan manajerial. Lalu meningkatkan daya saing, memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision untuk mengantisipasi resiko peluang pasar. Lalu kesimpulan, fondasi keputusan cerdas, ada transformasi data terbagi jadi numerik, teks, dan multimedia harus melalui transformasi logis untuk menjadi informasi berharga. Variasi proses. Proses dapat berupa batch, real time, online, ataupun distribut, tergantung kebutuhan, waktu, dan lokasinya. Tujuan strategisnya itu adalah tujuan utama menjamin informasi yang akurat, meningkatkan efisiensi, dan menjadi fondasi pengambilan keputusan manajerial. Keunggulan kompetitif, kemampuan mengambil keputusan berbasis data, meningkatkan daya saing organisasi di pasar modern. Saran untuk pendalaman lebih lanjut, implementasi praktis, pelajaran pengelolaan data terstruktur SQL dan data tidak terstruktur media sosial dalam sistem nyata. Siklus hidup data itu adalah memahami seluruh siklus, pengumpulan, penyimpanan, hingga kualitas data. Lalu ada keamanan dan privasi. Pentingnya untuk memahami aspek privasi data, misalnya GDPR atau undang-undang lokal, sebagai tantangan kritis organisasi. Ya, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.